Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa perspektif kafah, kita berjumpa kembali dalam perspektif kafah, buletin kafah edisi 411 yang mengangkat tema solusi Islam mengatasi persoalan ekonomi. Pekan-pekan ini kita disuguhkan sebuah berita tentang reshuffle kabinet, dan yang menarik adalah Menteri Ekonomi yang sudah sekian puluh tahun menjadi Menteri Ekonomi yang menggawangi sektor keuangan di pemerintahan, baik pemerintahan Jokowi maupun Prabowo hari ini, diganti. Dan gantinya adalah sosok baru yang tidak begitu dikenal di masyarakat, yaitu Purbaya. Tidak butuh waktu lama, Menteri Ekonomi baru ini, Menteri Keuangan baru ini membuat sebuah gebrakan, yaitu membuat kebijakan mengeluarkan dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia, yaitu sekitar 400 triliun, dikeluarkan sebesar 200 triliun. Dia keluarkan, dia taruh di bank-bank himbara, bank-bank plat merah, dengan harapan dengan disuntiknya dana 200 triliun itu, maka berharap uang ini akan terserap oleh masyarakat, oleh sektor industri, dan tujuannya adalah bagaimana uang tadi bisa menggerakkan ekonomi. Karena kebijakan ini dianggap oleh menteri baru ini efektif untuk menggerakkan ekonomi yang akhir-akhir ini lesu. Pemirsa perspektif kafah, bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini sedang menghadapi tekanan yang serius, terutama setelah dampak daripada pandemi. Ini kita bisa lihat dari beberapa sektor. Misalnya kita lihat indikator ekonomi yang paling umum dilihat adalah melemahnya daya beli masyarakat. Kita lihat mal-mal sepi, pasar-pasar sepi, bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi deflasi, terjadi penurunan harga hampir di semua jenis barang dan jasa. Ini menunjukkan bahwa begitu lemahnya daya beli masyarakat. Indikator yang lainnya adalah bagaimana dolar juga tidak bisa diturunkan, pelan tapi pasti itu terus menaik, nilainya terus menaik terhadap rupiah. Tentu dampak ini dari krisis ini tidak hanya dirasakan oleh sektor formal, itu dengan turunnya industri, turunnya permintaan barang dan jasa, yang dampak derivatifnya adalah melemahnya industri dan pemutusan hubungan kerja atau banyak adanya PHK. Bahkan di beberapa media disebutkan bahwa menurut Bank Dunia, tingkat kemiskinan di Indonesia itu cukup tinggi, karena tentu standar yang digunakan oleh Bank Dunia dan BPS berbeda. Bank Dunia menggunakan standar $3 per hari, pengeluaran $3 per hari per orang. Menurut Bank Dunia ada 60% lebih, 60,3% penduduk Indonesia itu ada di dalam kemiskinan. Bahkan
9 juta orang turun kelas yang tadinya kelas menengah, ya, menjadi keluar menjadi yang rentan miskin gitu, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Lah, kenapa semua itu bisa terjadi? Karena pemerintah kita, ya, menggunakan sistem kapitalis itu melihat semuanya tadi itu dengan indikator-indikator yang semu, ya. Pertumbuhan ekonomi misalnya, ya, yang dijadikan indikator utama keberhasilan di suatu negara yang menggunakan sistem kapitalis, ya, itu kerap mengasumsikan bahwa tanda bahwa ekonomi itu sehat atau tidak sehat, ya, itu dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi makro ini dilihat dari agregat permintaan barang dan jasa, tumbuhnya barang dan jasa. Jadi bukan dari sektor real dari masyarakat, begitu. Secara teknis, pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari total nilai barang dan jasa, ya, yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu, ya, yang dijumlahkan kemudian menjadi angka yang kita lihat, ya, sekarang 5,12% misalnya, ya. Padahal, ya, ketika ada 100 orang, ya, penduduk mempunyai pendapatan atau mempunyai harta yang begitu luar biasa besar, dan sisanya itu memiliki ekonomi yang pas-pasan, bahkan ada sebagian yang tidak memiliki pendapatan, maka semuanya tadi itu akan ditotal dan akan dibagi rata, dan itulah menjadi angka pertumbuhan seperti itu. Dan juga PDB juga seperti itu. Jadi pendapatan domestik bruto pun juga tidak berbeda jauh, ya. Jadi pendapatan seluruh warga negara, ya, dan kemudian dibagi. Maka ketika sebagian kecil dari warga negara yang mempunyai pendapatan yang begitu tinggi, ya, dan sisanya itu sangat kecil, maka dianggap bahwa pendapatan itu menjadi tinggi, ya, karena memang itulah sistem ekonomi kapitalis, ya, melihat itu bukan per individu, bukan pemenuhan dasar setiap individu, tetapi berdasarkan angka-angka yang merupakan agregat. Pemirsa Kafah, terus bagaimana solusi Islam terkait dengan masalah tadi? Ya, maka dalam konteks ini Islam memberikan solusi. Ini seperti yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama pemikir, ya. Beliau menjelaskan dalam kitab Nizamul Iqtisad atau sistem ekonomi fil Islam, ya. Beliau menjelaskan bahwa permasalahannya bukan karena tidak adanya uang, bukan karena tidak adanya harta, tetapi justru yang jadi masalah adalah distribusi yang bermasalah, ya, distribusi kekayaan yang jadi masalah. Maka di dalam kitab sistem ekonomi Islam ini disebutkan tentang bagaimana mengatur kepemilikan, mengembangkan kepemilikan, dan distribusi, ya. Jadi bagaimana memperoleh kepemilikan, disitulah diatur. Bagaimana kepemilikan itu sendiri, itu juga diatur. Dalam Islam, kepemilikan itu diatur ada 3 jenis kepemilikan. Yang pertama milkiyatul fardiyah, kepemilikan pribadi, individu, seperti rumah, mobil, dan sebagainya. Ada kepemilikan umum atau milkiyatul ammah. Ya, di situ ada barang-barang tertentu yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi, baik itu warga negara maupun asing apalagi, ya. Maka dalam pemilikan umum ini harus negara yang mengelola, harus negara yang mengatur, dan semuanya tadi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dan yang ketiga adalah kepemilikan daulah, ya. Berarti barang-barang yang dimiliki oleh daulah, ya. Nah, terkait dengan ini misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-muslimu sarakatu fis salasa al-naru wal kala'u wal ma'u. Jadi tiga benda ini adalah benda yang tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Ini karena benda ini adalah milik umum. Nah, maka kita bisa lihat ya bagaimana negara Islam, negeri yang di situ masyarakatnya sebagian besar Muslim, Allah telah karuniakan begitu luar biasa besarnya sumber daya tadi. Maka inilah harus kita gunakan sebesar-besarnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itulah sekelumit bagaimana sistem ekonomi Islam. Dan setelah sistem ekonomi Islam ini kita terapkan, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Ya, karena dalam Quran surat Al-A'raf 96 Allah berfirman, Allah telah berjanji kepada kita, walau ahna 'alal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatim minal sama'i wa'ad walakin kadzdzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Bahwa andai saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, ya, artinya mereka itu menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya termasuk ekonomi di dalamnya, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itulah yang harus inilah harapan yang kita dapatkan, ya, harapan yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerapkan Islam. Demikian perspektif Kafah edisi 411 ini. Wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.